Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah takdirkan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, menjalankan kewajiban yaitu thalabul ilmi, mencari atau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah mewajibkan kepada kita semua sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang kedua, setelah kita libur selama 1 bulan lebih, pelajaran kita tafsir juz amma sudah sampai di surat An-Nasr. Namun demikian, untuk membangkitkan semangat kita tentang pentingnya belajar Al-Quran, memahami, bisa membaca, bisa memahami maknanya, serta berharap agar Al-Quran ini benar-benar bermanfaat pada kita semua, karena Allah katakan bahwa Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk lil muttaqin, menunjukkan kita kepada Allah, kepada keridhaan Allah, ke surga Allah, yang mengangkat dari kesesatan, keluarnya manusia dari kesesatan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai ruh, sebagaimana banyak ayat Allah katakan. Di antaranya firman Allah, ara'ait afaman kana maitan fa ahyainahu, apakah orang yang telah mati kemudian kami hidupkan, mati hatinya kemudian dihidupkan oleh Allah dengan Al-Quran. Artinya ketika seseorang tidak mengenal Al-Quran, tidak mempelajari dan mengamalkannya, itu dalam kondisi mati hatinya. Maka dengan mempelajari Al-Quran, Allah akan hidupkan kembali. Yang ketiga, bahwa Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya. Masih di ayat tadi, waja'alna lahu nuron, kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang mengeluarkan manusia dari kegelapan. Itu harapan manfaat dari kita mempelajari Al-Quran. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan surat An-Nur ayat 35 ketika memberikan judul babnya di kitab beliau, bagaimana supaya Al-Quran itu bermanfaat pada dirinya. Untuk memberikan semangatnya, beliau bawakan surat ini, An-Nur ayat 35. Nah, ini ayatnya. Ayat ini beliau bawakan untuk membangkitkan semangat kita, agar kita bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Nah, kita lihat bersama firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah mengatakan di sini, Allah itu cahaya langit-langit dan bumi. Ini jamak dari as-sama'u. Allah itu cahaya langit-langit dan bumi.
Mathalu nurihi, permisalan cahaya Allah atau nur Allah, kamiskatin, seperti sumbu dalam lentera. Fiha misbah, di atas lentera itu ada apinya, misbah. Al-misbahu, api tadi yang nyala di atas sumbu, fi zujajah, berada di dalam kaca, kalau kita bilang semprong. Az-zujajatu, maka kaca tadi yang isinya berupa api, ka'annaha kaukabun durriyun, seperti bintang yang terang, yuqadu, yang dinyalakan, min syajaratin mubarakatin, dari minyak yang berasal dari pohon yang barokah. Zaituna, yaitu zaitun itu minyak. Jadi apinya di bawah sumbu itu ada minyak. Tidak asing lagi bagi kita, mungkin anak-anak kita yang nggak pernah lihat itu ya, atau cucu-cucu kita yang nggak pernah lihat. Tapi kalau zamannya Pak Har masih mengenali itu, Pak Sugeng insya Allah masih kenal lentera, ada semprongnya. La syarqiyatan wala gharbiyatan, yang pohonnya tadi tidak hanya atau berasal dari pohon, yang pohon minyak tadi tidak hanya disinari dari timur saja, syarqiyah itu timur, wala gharbiyah, dan tidak di barat saja. Maksudnya mendapat cahaya penuh, bukan hanya pagi saja atau sore saja, sepanjang hari dia mendapatkan sinar. Maka itu pohon yang terbaik, mendapatkan sinar penuh selama seharian. Yakadu zaituha, hampir-hampir minyaknya, karena bagusnya tadi, yadi'u, bercahaya, minyaknya saja itu, walau lam tamsas hunarun, walaupun belum diberi api, belum dinyalain api, itu sudah nyala minyaknya. Artinya minyaknya kualitas. Nah, nurun ala nurin, berarti di sini kata Allah cahaya di atas cahaya. Cahaya pertama cahaya minyak, yang kedua cahaya api. Kalau cuma api, kalau nggak diberi semprong itu cahayanya juga berkurang, beda. Yahdillahu, Allah memberi petunjuk, linurihi, kepada cahaya Allah tadi. Ini tadi diingat ya, bahwa ini permisalan cahaya Allah, seperti itu, lentera. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya, man yasha, siapa yang Allah kehendaki. Wa yadribullahul amsala, Allah buat permisalan. Nah, ini cahaya Allah itu dipermisalkan seperti apa? Lentera dengan perangkatnya tadi. Allah membuat permisalan linnas, untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kita lihat pemahamannya, tafsirnya. Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi. Al-hissi wal ma'nawi, berupa cahaya secara nyata, hissi itu dirasa, bisa diindra. Wal ma'nawi, lawan dari yang diindra.
Jadi cahaya Allah ada dua maknanya, bisa hissi, bisa maknawi. Wadzalika annahu ta'ala bidzatihi nurun, bahwa Allah zatnya itu cahaya. Wa hijabuhu alladzi laula lutfuhu la ahraqati sabahatu wajhihi ma intaha ilaihi basarahu min khalqihi. Nurun, kalau bukan karena kelembutan Allah maka akan terbakar semua yang terjangkau oleh cahaya Allah. Tapi kenapa tidak terbakar? Itu karena lutfunya Allah, karena lembutnya Allah, maha rahmahnya Allah. Wabihi, maka dengan cahaya Allah tadi, yang hissi tadi, yang bisa diindra tadi, istanarul arsyu, bercahaya arsy. Arsy ini makhluk Allah yang terbesar dan paling tinggi. Nah, di atas arsy Allah Subhanahu wa taala istiwa. Nah, wal kursi, bercahaya kursi, wasyamsu, demikian juga matahari, wal qamar, bulan. Nah, wan nur, mungkin nur di sini bintang-bintang. Wabihi istanaratil jannatu, maka dengan cahaya Allah bercahaya juga surga. Maka semua menjadi terang, mulai dari arsy sampai ke surga. Itu karena apa? Cahaya Allah. Ini makna cahaya secara apa? Hissi. Wa kadzalika an-nurul maknawi, demikian juga cahaya secara maknawi. Yarji'u ilallah, kembali kepada Allah. Fa kitabuhu nurun, maka kitab Allah, kalau kitab kita adalah Al-Quran, maka Al-Quran itu apa? Nurun, cahaya. Nam wa syar'uhu nurun, dan demikian juga syariat Allah itu cahaya. Nah, tapi cahaya secara apa ini? Maknawi. Misalnya saja makan dengan tangan kanan, itu syariat Allah yang Allah syariatkan melalui Rasulnya, sehingga Rasul mengatakan, ya gulam kul biyaminik, wahai anak, makanlah dengan tangan kananmu. Maka ketika seorang mukmin muslim atau seorang muslim mukmin makan dengan tangan kanan dalam rangka untuk meninggikan syariat Allah, mengagungkan syariat Allah, maka itu cahaya. Tapi cahayanya juga tergantung. Cahaya itu bergantung mulai dari paling redup sampai paling terang, tergantung tingkat kehadiran hatinya. Ketika makan dengan tangan kanan, kenapa kamu makan tangan kanan? Karena biasa saya. Nah, kenapa makan tangan biasa? Yang seperti itu bukan cahaya. Ada pahalanya? Belum. Pahala itu tergantung dari kehadiran hatinya. Maka kehadiran hati ketika menjalankan syariat Allah, walaupun sekedar makan dengan tangan kanan, itu menjadi penentu amalan tersebut bernilai, berpahala. Walaupun misalnya sekedar pakai sendal, Rasul mencontohkan pakai sendal itu dengan dimulai dari kaki yang kanan, melepasnya dengan yang kiri. Ketika dijalankan syariat Allah ini tadi dengan penuh kehadiran dalam rangka menjalankan, dalam rangka taat, tunduk kepada Allah, kepada syariat Allah, maka itu cahaya, berpahala. Itu juga tergantung dari sejauh mana kehadiran hatinya.
Jadi kitab Allah itu cahaya, syariat Allah itu cahaya. Wal imanu, iman. Iman itu artinya ilmu rosih, ilmu yang mendalam. Keyakinan, pembenaran, itu ilmu iman. Wal ma'rifah, mengerti, fi qulubi rusulihi, di dalam hati rasul-rasulnya, wa ibadihi al mu'minina nurun, itu juga cahaya. Nah, kitab Allah ketika dibaca kemudian diyakini, bukan hanya ngerti saja. Ngerti belum tentu dia meyakini, membenarkan belum tentu dia membenarkan, cuma sekedar baca. Nah, itu belum menjadi cahaya. Kondisi hatinya masih gelap. Falaula nuruhu ta'ala, kalau bukan karena cahaya Allah, latarakamat az-zulumat, maka akan bertumpuk kegelapan. Ingin tahu tumpukan kegelapan di hati manusia itu di mana? Diterangkan di ayat 40 surat An-Nur ini. Yang kita sedang bahas ayat 35. Yang ingin tahu bisa lihat di ayat 40-nya. Allah akan terangkan. Walihada, dari itu, kullu mahallin yafqadu nuruhu, setiap relung atau setiap tempat yang terluput dari cahaya Allah, fasammaz zulmatu wal hasru, maka di situ terjadi kegelapan. Nah, maka ayat ini maunya agar seluruh hati kita dipenuhi dengan apa? Cahaya. Jangan ada relung-relung yang kosong dari cahaya sehingga menjadi peluang kegelapan. Masalun nurihi, kata Allah, permisalan cahaya Allah, alladzi yahdi ilai, yang cahaya Allah yang Allah akan tunjukkan padanya, beri hidayah orang kepadanya, wa huwa nurul iman. Cahaya Allah di sini yang Allah akan beri petunjuk siapa yang dikehendaki, yang dimaksud adalah apa? Nurul iman. Wa huwa nurul iman, dan itu nurul iman wal Quran, dan Al-Quran. Di sini diulang-ulang bahwa orang baca Al-Quran atau mengerti Al-Quran itu belum tentu beriman. Mesti kalau mau menjadi cahaya yang bermanfaat pada dirinya, dibaca, difahami dengan pemahaman yang benar, kemudian diimani, baru akan ngefek, memberi cahaya, menerangi hatinya, dan akan menerangi seluruh badannya, bahkan akan nampak leb-leb dari wajahnya. Walaupun kata Syekh Utsaimin kulitnya, orangnya kulit hitam, lebih-lebih orangnya kulit putih, kemudian hatinya bercahaya, akan membias dari hatinya itu ke wajahnya, yang disebut dengan apa? Cahaya iman ini dan Al-Quran. Fi qulubil mu'minin, di hati-hati orang beriman. Nah, jadi apa tadi? Al-Quran yang diimani merupakan apa? Cahaya Allah di hati-hati kaum mukminin. Al-Quran dan iman ya, Al-Quran dan iman kamiskatin, kata Allah, seperti sumbu, ai kawah, sumbu, fiha misbah, yang di atasnya sumbu itu ada lentera, ada apinya. Li'annal kuwah tajma'u nurul misbah, karena sumbu itu mengumpulkan cahaya lentera itu dikumpulkan. Kalau nggak ada sumbunya nanti menyebar. Misalnya minyak di situ nggak ada sumbu, ya dibakar itu kan nyebar. Maka untuk apa sumbu itu? Mengumpulkan. Bihaitsu la yatafarraqu dzalik, supaya tidak menyebar. Al misbahu fi zujajah,
lampu atau lampu tadi, api tadi berada di dalam zujajah, semprong. Nah, az-zujajah min safaiha wa bahaiha, semprong dengan karena jernihnya, karena bersihnya dari semprong itu seperti kaukabun durri, seperti bintang yang terang. Jadi ini efek dari Al-Quran yang diimani, yang masuk di hati kaum mukminin itu bisa seperti ini, menjadi seperti semprong yang bersih. Ayyadi'u idha'atan durri, bercahaya seperti bercahayanya bintang. Yuqadu yang api tadi dinyalakan, yuqadu itu dinyalakan. Dzalikal misbah, lampu itu, alladzi fi tilka zujajah ad-durri, yang berada di dalam semprong tadi, itu dinyalakan min sajaratin mubarakah, zaitunah, berasal dari minyak pohon yang barokah. Barokah sering kita bahas. Apa barokah itu, Pak Sugeng masih ingat? Barokah itu bukan hanya berkat ya, berasal dari kata birkah. Birkah itu banyak kebaikannya, banyak membawa kebaikan, itu barokah. Dari kata birkah, birkah itu kumpulan air di suatu lembah kayak gitu, atau lembah yang penuh dengan air. Orang datang ke sana untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk menyirami. Nah, demikian juga kalau orang ilmunya barokah, hartanya barokah, umurnya barokah ketika membawa kepada kebaikan. Lampunya tadi berasal, dinyalakan dari minyak yang barokah tadi. Ayyuqadu min zaitiz zaitun, dinyalakan dari minyak zaitun, alladzi naruhu min anwari ma yakunu, yang nyalanya merupakan nyala paling bagus. Artinya makin kualitas minyak itu makin bagus nyalanya. Itu mudah sekali kita pahami, masuk sekali kepada akal, asalkan akalnya masih bagus, masih sehat. Karena memang ini, permisalan ini dibuat oleh Allah untuk lebih mudah diterima oleh akal manusia. Kalau minyaknya itu kotor, banyak pasirnya, banyak kotorannya, akan berpengaruh kepada apa? Lampunya. Belum lagi kata Allah di sini, pohonnya la syarqiyatan faqat, tidak hanya disinari waktu pagi saja. Wala tusibuha asyamsu akhirul lail akhirun nahar, tidak disinari ketika sore. Wala gharbiyah faqat, dan bukan hanya disinari sore saja. Wala tusibuha asyamsu awwalun nahar, artinya disinari penuh, sehari penuh, bukan hanya pagi saja atau sore saja. Wa idan tafa anhal amron kanat mutawassitatun minal ard, sehingga pohonnya itu berada di tengah-tengah bumi. Nah, kazaitunis Sam, seperti zaitun yang tumbuh di daerah Syam. Mana Syam? Palestina sana ya. Nah, ke sini ya. Nah, ini di zaitun di daerah Syam itu bisa terkena sinar matahari di waktu pagi hari, awal siang sampai akhirnya, sehingga menghasilkan fastahsinu wa thayyibun, sehingga hasilnya bagus dan thayyib. Wa yakunu asfali zaitiha, dan menjadi minyak yang paling jernih
Kita saja mungkin eman mau dijadikan lentera itu kalau beli zaitun ya. Mahal kan ya? Beli zaitun itu apa? Kayak lentera di rumah. Satu botol kecil itu 50.000. Walihada qala yakadu zaituha, sehingga Allah katakan di ayat ini hampir-hampir minyaknya saja min safaiha, karena jernihnya, yadiu, hampir-hampir kata Allah minyaknya saja itu sudah bercahaya. Walau lam tamsas hunarun, walaupun belum diberi api. Faidza masat hunuru annaru, bagaimana kalau diberi api? Ado'a ido'atan balighatan, maka akan bercahaya dengan cahaya yang balighoh. Balighoh artinya puncak, cahaya terbaik. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Cahaya pertama cahaya apa? Minyak. Cahaya kedua apinya itu. Nah, di sini diterangkan oleh beliau nurun nar, cahaya api, wa nuruz zait, dan cahaya minyak. Sudah jelas ya gambaran apa ini? Lentera ya, lentera yang bagus. Harus minyaknya harus apa? Jernih. Kemudian lampu semprongnya harus apa? Bersih, nggak boleh kotor. Kalau penuh dengan asapnya hitam, ya beda dengan yang bersih. Wa wajhu hadzal misal masalul ladzi darabahu Allah, di mana letak permisalan yang Allah buat di ayat ini. Wa tatbiquha, dan kesamaannya ala halatil mukmin, dengan keadaan orang mukmin. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini, surat An-Nur ayat 35 ini, maunya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan permisalan keadaan seorang mukmin, bahwa keadaan seorang mukmin itu harus seperti apa? Lentera, yang Allah terangkan di surat apa? An-Nur 35. Wa nurullah fi qalbihi, cahaya Allah di hati seorang mukmin. Apa cahaya Allah di hati seorang mukmin? Nah, bagaimana, apa yang dimaksud dengan cahaya Allah di hati seorang mukmin? Anna fitratahu allati fataraha 'alaiha bimanzilati zait as-safi, bahwa fitrah manusia yang Allah berikan pada orang, pada manusia, seperti minyak yang jernih. Nah, fa fitratuhu safiyatun, maka fitrahnya, jiwanya, hatinya itu safi, bersih. Kaitannya dengan pelajaran tafsir juz amma yang sedang kita pelajari, di antara fungsi Al-Quran itu adalah sebagai obat, sebagai pembersih. Allah mengatakan Al-Quranu sifaun lima fis sudur. Al-Quran itu obat bagi penyakit-penyakit hati. Tadi kotoran-kotoran hati bisa hilang, luntur dengan apa? Al-Quran. Maka ketika kita ingat hari Sabtu waktunya belajar, berangkat dari rumah, diniatkan juga untuk apa? Membersihkan hati-hati. Karena kalau hatinya bagus, bersih seperti ini, begini seperti ini, maka orang mukmin yang hatinya bersih itu, kata beliau, musta'iddatun litta'alimil ilahiyah. Orangnya itu musta'iddah. Musta'iddah itu penuh kesiapan, siaga, semangat, energik untuk menerima pengajaran-pengajaran ilahiyah. Tidak apa? Loyo, ngantuk, banyak alasan. Kemana enggak taklim? Waduh. Kemana absen? Waduh,
itu menunjukkan ini sumbune ini apa minyaknya ini. Minyaknya harus disaring lagi. Nah, kayak wis jelantah harus disaring. Nah, begitu kata beliau. Wal amal al masyru', dan penuh semangat untuk mengamalkan, bukan hanya semangat taklim. Taklimnya semangat tapi amalannya enggak. Nah, ini juga error, masih belum seperti lentera yang digambarkan oleh Allah. Nah, karena kalau lentera dilihat dari jauh, lenteranya bagus terlihat dari jauh, masya Allah, amalannya, akhlaknya, ibadahnya orang tahu, sehingga dia menjadi cahaya, menjadi cermin bagi lingkungannya. Fafid mana tadi? Wal amal al masru' fa idza wasala ilaihil ilmu wal iman, kalau sampai kepada hati yang bersih tadi, apa yang sampai? Al ilmu wal iman, ilmu dan iman, Al-Quran dan Sunnah menyentuh hati yang jernih tadi, ista'alla, menyala. Dzalikan nur fi qalbihi, cahaya itu di hatinya nyala, langsung sambung, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, gembira. Sebagaimana firman Allah, Allah mengatakan, man aradallahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, menerima ajaran Allah. Tapi kalau Allah menghendaki orang itu tersesat, yaj'al sadrahu doyikon, Allah jadikan hatinya itu sempit, sesak. Menerima ajaran Allah itu sesak dadanya, gak pantas, bagiku itu gak pantas, gak enak. Nah, hatinya sesak, kata Allah, ka'annahu yas'adu fis sama', seperti orang yang mau terbang ke langit tapi tidak punya sayap. Bagaimana itu Pak Sugeng? Pengen terbang ke langit, ke sana ketemu Pak Har, ke sana ketemu Pak Angel, wah mau hidup di mana ini? Ke sana ketemu ini, ke sana. Mau terbang ke langit tidak punya sayap. Kenapa kok sampean gelisah terus? Nah, kok sempit dunia ini. Faida wasala ista'ala nur fi qalbi, akan bercahaya hatinya ketika diberi ilmu dan iman. Itu bimanzilati isti'alin nari, seperti bercahayanya api fi fati dzalikal misbah, yang ada di atas sumbu tadi. Paham ya? Jadi fitrah hatinya bagus, ketika kena ilmu, kena Al-Quran, kena hadis, semakin bercahaya. Seperti kalau sumbu tadi kena apa? Api. Wa huwa safil qalbi, yaitu orang yang hatinya bersih. Nah, maka kita harus semangat, tetap semangat untuk belajar Al-Quran. Dipelajari bagaimana baca yang benar, disiapkan waktunya untuk bisa membaca secara rutin, disiapkan waktunya untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Itu ciri orang yang sofil kolbi, bersih hatinya, min su'il qasdi, bersih hatinya dari jeleknya tujuan. Ini penyakit yang bikin minyak atau hati itu berkarat, bikin hati itu keruh. Nah, yang nanti berpengaruh kepada lampunya itu pertama itu su'il qasdi atau su'ul qasdi, jeleknya tujuan. Kenapa sampean ngaji?
sungkan, di WA terus, nah, ditanyai terus, sungkan lek gak teko. Nah, itu namanya su'ul qasdi. Maka membenarkan tujuan, meluruskan tujuan, ini nikmat terbesar. Wasu'il fahmi, yang kedua yang menjadikan hati keruh itu su'ul fahmi, jeleknya pemahaman anillah, tentang ayat-ayat Allah dan sunnah. Maka dua ini merupakan nikmat terbesar. Artinya orang walaupun sudah paham dengan pemahaman yang benar, kalau tujuannya jelek, itu ya jelek, hatinya kotor. Atau tujuannya benar, ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin menghilangkan kebodohan dan kejahilan dirinya. Nah, niatnya bagus tapi pemahamannya keliru, ya jadi kotoran juga, masih termasuk kotoran hati, nanti pengaruh ke hasilnya. Nah, idza wasala ilaihi al-iman, kalau sampai ke hati yang bersih tadi, ini ya, sofil qalbi, orang yang hatinya bersih, sampai kepadanya itu iman, adoa ilaihi adoa idoatan aziman, akan bercahaya hatinya dengan cahaya yang azim. Azim itu besar, lenteranya itu nyalanya terang. Kenapa? Lisofaihi, karena jernihnya hati. Minal kudurat, dari kotoran-kotoran. Di antara kotoran itu tadi jeleknya tujuan. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu yang harusnya karena Allah, kemudian menuntut ilmu karena ingin liyumaris sufaha, untuk mendebat orang-orang bodoh, auliyubahi finnas, atau untuk bangga-bangga di depan manusia. Nah, fannaru aula lahum, kata Rasul, maka neraka yang lebih pantas baginya. Siapa itu? Orang yang salah niatnya. Betul dia jadi ulama, wah Al-Quran di luar kepala, hadis-hadis semua, jangan ditanya. Tapi tujuannya tadi, maka itu menjadi orang pertama yang dilemparkan ke neraka. Naudzubillah. Rasul mengatakan ada 3 orang yang pertama dilemparkan ke neraka, diantaranya itu orang yang salah niat dalam thalabul. Kalau sudah benar, pemahamannya benar, itu benar-benar menjadi cahaya yang besar seperti ini. Karena jernihnya minal kudurat. Kudurat itu jamak dari kadar, yaitu kotoran. Wadzalika bimanzilati safaiz zujajah ad-durriyah. Ya, iman tadi, Al-Quran dan Sunnah itu seperti kaca tadi, kaca yang menutupi semprong, yang menutupi api tadi, menjadi bercahaya. Orangnya lampunya tadi bercahaya, akhlaknya masya Allah. Nah, perkataannya masya Allah, omongannya masya Allah. Nah, yang keluar dari lisannya itu perkara yang bermanfaat, karena dia pernah belajar hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya bicara yang baik, kalau nggak bisa diam. Dan omongannya lunak, lembut, artinya tidak kasar, karena kasar itu juga menunjukkan kejelekan hati orang. Kalau ingin tahu hati seseorang, lihat lisannya, apa yang keluar dari lisannya, itu gambaran kualitas orangnya. Fayajtami'u lahu nurul fitrah, terkumpul pada orang ini cahaya fitrah, ya, wa nurul iman, cahaya iman, wa nurul ilmi, cahaya ilmu, wa safa'il ma'rifah, bersihnya ilmu. Karena ilmu itu juga banyak kotorannya. Karena ilmu itu ada standarnya, ada tolak ukurnya.
yaitu apa-apa yang ada pada Rasulullah dan sahabatnya, keluar dari pemahaman beliau dan pengamalan beliau, itu masuk kotoran. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sampai sini gambarannya sudah jelas ya, lentera dengan orang beriman. Nah, seharusnya orang beriman itu seperti ini, seperti lentera, kata Allah. Walamma kana hadza min nurillah, ketika ini merupakan cahaya Allah yang ada di hati mukmin. Al-Qur'an itu cahaya Allah, pengamalannya itu cahaya Allah. Walaisa kullu ahadin yasluhu lahu dzalik. Karena ini merupakan cahaya Allah, maka tidak semua orang itu pantas menerimanya. Nah, untuk bisa seperti itu butuh yang namanya taufik, hidayah taufik. Taufik itu berasal dari kata waffaqa, pencocokan. Taufik itu definisinya hak prerogatif Allah untuk dicocokkan hambanya itu kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu namanya definisi apa? Taufik. Nah, makanya banyak kalau orang sekedar ilmu, ngerti, punya ilmu, kalau tidak mendapat taufik ya nggak bercahaya. Tadi itu menjadi orang pertama yang dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT memurniakan taufiknya kepada kita berupa cahaya iman, ilmu, amal, ya. Maka Allah katakan di sini, Allah katakan yahdillahu linurihi may yasha. Allah beri petunjuk kepada cahayanya, cahaya Allah, siapa yang Allah kehendaki. Makanya di sini hak prerogatif Allah. Hatta walaupun itu Rasul tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa? Orang yang paling beliau cintai, yaitu pamannya. Nah, nggak bisa. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai. Maksudnya tidak bisa memberi taufik. Allah yang memberi petunjuk kepada cahayanya siapa yang Allah kehendaki. Maka kita sekedar menyampaikan, mengingatkan di WA. Seorang orang itu datang enggaknya, ya taufik itu dari Allah SWT. Jangan kemudian dongkol. Loh, aku gak teko kok dongkol. Nah, makanya diingatkan, saling mengingatkan, itu juga sifat seorang mukmin. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mimman ya'lamu zakauhu, Allah akan beri petunjuk kepada cahayanya orang-orang yang telah diketahui oleh Allah kebersihannya, wa taharatihi, dan kesucian hatinya, wa annahu yuzakki ma'ahu binurihi, bahwa cahaya Allah itu membersihkan, wayanmu, dan bisa mengembangkan, bisa membersihkan dan mengembangkan maksudnya semakin lama makin semangat. Bukan semakin lama ngaji kok semakin lemes, makin lemot, makin loyo. Wah, ini ada masalah yang seperti itu. Mungkin tujuannya tadi yang keliru, atau pemahamannya salah, ngantuk tadi waktu ngajinya. Makanya yang ngaji dilarang apa? Ngantuk. Sudah disiapkan kopi. Allah mengatakan di sini wa yatribullahul amsala linnas. Allah membuat permisalan untuk manusia. Ini tanda kelembutan Allah. Liyakilu anhu wa yafhamu, supaya orang itu mengerti dan faham. Nah, banyak Al-Qur'an. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim punya kitab Al-Amsal fil Qur'an. Permisalan-permisalan Allah di dalam Al-Quran dikumpulkan.
Di antaranya ayat ini. Kenapa Allah membuat permisalan? Itu sebagai bentuk kelembutan Allah di sini. Beliau katakan lutfan minhu bihim. Sebagai bentuk kelembutan Allah kepada hambanya, kepada orang-orang beriman. Wa ihsanan ilaihim, dan karena kebaikan Allah kepada hambanya. Waliyatadha al-haqqa minal batil, dan dalam rangka supaya manusia, orang-orang beriman itu bisa mengerti jelas baginya mana yang benar, mana yang batil. Yang benar untuk dipegangi, digigit dengan gerahamnya, yang batil untuk dihindari dan dijauhi. Fa'innal amsal, karena permisalan, tuqarribul ma'ani al-ma'kulah, bisa mendekatkan makna-makna kepada akal-akal, minal mahsusah, dari apa yang nampak. Kalau dijelaskan sesuatu yang sudah sering dilihat, itu gampang menerimanya. Mukmin itu mestinya kayak ini loh, lentera. Oh ya, tahu lentera. Di ayat lain, mukmin itu seperti pohon kurma. Ya, itu panjang sekali kalau kita bahas pohon kurma. Ini satu ayat saja sudah seperti ini. Nah, faya'lamuha al-ibadu ilman wadihan, sehingga hamba itu mempunyai ilmu dengan ilmu yang jelas. Ilmunya itu jernih, jelas. Kalau ilmunya itu murni, jelas dari Allah, dari Rasulnya, sebagaimana difahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu nyala, bagus. Dan ini menjelaskan bahwa memang Islam itu punya standar pemahaman, punya tolak ukur, yaitu Rasul dan sahabatnya. Karena beliau mengatakan Islam ini pecah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan, yaitu yang murni tadi, yang bersih. Wahia al-jamaah, kata Rasul, wa sintani wasab'un finnar, yang 72 itu masuk neraka semuanya. Illa wahidah, kecuali satu, wahia al-jamaah, yang satu tadi al-jamaah. Sahabat tanya, siapa jamaah? Jamaah itu kata Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa atau agama yang aku ada padanya dan sahabatku. Nah, kata beliau al-imam sahabat Abdullah bin Mas'ud, kebenaran al-haqqu ma wafaqal haqq, kebenaran itu yang mencocoki kebenaran. Al-jamaah, kata beliau, al-jamaatu ma wafaqal haqq, jamaah itu yang mencocoki kebenaran. Walau kunta wahdak, walaupun kamu sendirian. Itu yang dipahami sahabat, bahwa jamaah yang dimaksudkan oleh Rasul tadi, yang selamat di dunia dari berbagai penyimpangan dan kesesatan, dan selamat di akhirat dari ancaman-ancaman neraka, ancaman-ancaman siksa kubur, kata Rasul, apa yang ada pada Rasul dan sahabatnya. Itu jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud, walaupun sendirian. Beda dengan yang dipahami banyak orang, jamaah itu mesti kumpulan banyak orang. Enggak tentu. Kalau walaupun kamu sendirian mencocoki apa yang ada pada Rasul dan sahabat, kamu jamaah. Fa'antal jamaah hina idzin walau kunta wahdak, kamu itu masuk jamaah walaupun sendirian. Dan itu termasuk mukjizat dan termasuk keistimewaan dari Allah. Orang yang mengerti apa yang ada pada Rasul dan sahabatnya, kemudian dia gigit dengan gerahamnya, itu dia orangnya tenang walaupun sendirian, gak gelisah walaupun melawan arus. Orang-orang pada ke barat, dia ke timur sendiri. Orang-orang pada ke selatan, dia ke utara sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul, innal islama bada'a ghariban, Islam itu asalnya asing, wa sayaudu ghariban kama bada'a, akan kembali asing seperti awalnya. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah menjadi orang asing.
alladzina yaslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang senantiasa berpegang kepada apa yang ada pada beliau ketika manusia sudah pada rusak, pada meninggalkan. Nah, begitu. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah itu mengerti segala sesuatu. Nah, fa ilmuhu muhitun bi jami'il asya', maka Allah muhit itu meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Maksudnya di sini nasihat untuk agar hati-hati kita diluruskan yang belum lurus ya. Adik-adik ngaji yang ikhlas bukan karena digetak-getak bapak ibu. Nah, dan tujuannya juga dalam rangka menghilangkan kejahilan pada dirinya, karena kejahilan itu kegelapan, efeknya kegelapan. Nah, butuh kita ini hidup butuh apa? Cahaya yang membimbing kita kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Darbu man ya'lamu haqa'iqil asya wa tafasiliha. Permisalan orang yang mengerti segala sesuatu, hakikat segala sesuatu dan rinciannya. Allah itu mengerti secara hakikat segala sesuatu dan rinciannya. Wa annaha maslahatun lil ibad atau lil ibadi. Bahwasanya cahaya Allah atau ilmu Allah itu maslahah, kebaikan bagi seluruh hamba. Faliyakun, maka hendaknya istighalukum, kesibukan kalian ya, bitadabburiha, hendaknya kesibukan kalian, pikiran kita itu dengan mentadaburi cahaya Allah, wa ta'alluqiha, dan menggantungkan kepada cahaya Allah. La bil i'tirad, bukan dengan berpaling alaiha, dari Al-Quran, atau sekedar dibaca saja, enggak mau mempelajari maknanya, tidak mau mengamalkannya. Itu belum bisa menerangi dirinya kalau sekedar begitu. Wala bimu'aradatiha fa innahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bukan dengan menolaknya, karena kalian itu tidak, karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu sementara kalian tidak tahu. Allah sudah tunjukkan cahaya yang kalian butuhkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Allah berikan kesehatan pada badan kita, pada pikiran kita, mata kita bisa melihat dengan jelas, telinga kita bisa mendengar, yang semua itu nikmat dari Allah yang sebentar lagi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan kenikmatan itu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk lebih semangat lagi mempelajari ayat-ayat Allah. Insyaallah kita lanjutkan nanti juz amma sampai surat An-Nasr. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.